Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Berlongo, Prodi S1 Keperawatan, Kampus Universitas Trade Indonesia. Baik, di sini saya menjelaskan tentang edukasi berhenti merokok. Nah, yang pertama ada satu, yang gambarnya ada seorang remaja yang sedang merokok. Nah, rokok dan remaja telah menjadi topik yang sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat. Nah, bahaya merokok bagi remaja menjadi perhatian serius karena remaja seringkali sasaran penjualan rokok. Fenomena ini menumpukan pertanyaan tentang mengapa remaja menjadi target pasar rokok dan bagaimana cara menghentikan serta mencegah kebiasaan merokok pada usia yang muda. Nah, dalam perokok terdapat zat aditif yang dapat menyebabkan ketagihan dan tergantung bagi remaja yang menghisapnya. Meskipun terlihat sebagai sesuatu kebutuhan bagian beberapa individu. Nah, nampak buruk merokok. Ada nampak buruk merokok. Nah, merokok memiliki nampak negatif yang signifikan pada kesehatan. Nah, terutama bagi remaja, risiko merokok jauh lebih besar daripada manfaatnya. Remaja yang terpapar asap rokok, baik dari perokok aktif di keluarga maupun lingkungan sekitar, berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, selain risiko gangguan kulit dan masalah gigi seperti plek. Merokok juga dapat memicu anak-anak untuk meniru perilaku merokok dari orang dewasa. Nah, termasuk orang tua mereka. Dampak lainnya adalah penampilan fisik yang telah lebih tua dari usia sebenarnya serta kecenderungan terhadap perilaku negatif seperti agresivitas dan perilaku yang menantang. Nah, di sini ada bahaya merokok. Nah, selain itu, efek merokok pada anak dan remaja melibatkan masalah serius seperti menurunkan proses penyembuhan luka, gangguan pernapasan seperti asam menua dan bronkitis, kecerdasan konflik juga dapat tergantung akibat merokok. Nah, bersama dengan peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, bukan hanya karena kesehatan fisik terancam, tetapi juga kesejahteraan mental dari perilaku. Nah, termasuk gangguan perilaku dari infeksi telinga. Tengah melihat berbagai bahaya merokok bagi remaja, penting dalam kita untuk mengajak mereka untuk menjauhkan diri dari kebiasaan merokok. Salah satu langkah pencegahan yang penting adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya merokok dan dampak kesehatan. Komponen edukasi yang menyenangkan dan informatif dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang risiko yang ada. Nah, selain itu, pendekatan pencegahan perlu melibatkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat karena orang tua memiliki peran penting dalam memberikan contoh positif dan mengedukasi anak-anak mereka tentang risiko merokok. Nah, sekolah dapat menyelenggarakan program edukasi yang menginformasikan tentang bahaya merokok, dukungan kepada remaja yang Nah, di sini ada ada 7 tipis berhenti merokok. Nah, menginformasikan tentang bahaya merokok serta memberikan dukungan kepada remaja yang ingin berhenti merokok. Nah, langkah lain yang penting adalah mendukung program perhentian merokok bagi remaja yang telah mulai merokok. Remaja harus diberikan sumber daya dan dukungan untuk berhenti merokok, termasuk akses ke layanan konseling dan dukungan medis jika diperlukan. Selain itu, dukungan dari teman-teman sebayang juga dan membantu dan supaya berhenti merokok. Nah, dalam kesimpulan, bahaya merokok bagi remaja adalah isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata. Pendidikan, edukasi, dan dukungan dalam mencegah dan menghentikan kebiasaan merokok adalah langkah-langkah kunci dan menjaga generasi muda dari ancaman kesehatan yang disebabkan oleh rokok. Dengan kerjasama dari semua pihak, kita dapat
menciptakan lingkungan sehat dan untuk diberikan kesejahteraan. Nah, di sini ada sesi 2. Yang pertama, pengertian merokok. Nah, ada gambar. Nah, pengertian merokok menurut WHO 2003, merokok merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar, yaitu pernah dihadapi setidaknya hampir 6 jutaan orang meninggal per tahun akibat merokok. Lebih dari 5 juta kematian diakibatkan karena hasil dari penggunaan tembakau. Langsung dilebihi dari 6.000 kematian, sisanya disebabkan perilaku pasif yang terpapar asap rokok secara tidak langsung. Nah, merokok merupakan kebiasaan yang sangat lazim ditemui orang yang merokok, terutama laki-laki dan perempuan lainnya. Anak kecil hingga orang tua dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari akibat merokok menjadi masalah kesehatan masyarakat. Setidaknya sebagai faktor risiko perkembangan berbagai penyakit dan kematian jutaan orang seluruh dunia. Nah, di sini ada bahaya merokok bagi kesehatan. Nah, merokok adalah menghisap bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh. Perilaku merokok banyak dilakukan pada masa remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi merokok adalah teman sebaya merokok dengan usia muda, lingkungan, dan tidak percaya bahwa merokok mengganggu kesehatan. Merokok mempunyai efek negatif yang berbahaya pada kesehatan manusia, dan kebiasaan merokok tidak hanya merugikan perokok itu sendiri tetapi juga mengancam masyarakat di sekitar. Kandungan rokok menyebabkan kerusakan dari berbagai macam penyakit seperti periodontitis, infeksi pada gusi. Nah, selanjutnya penyakit kerongkongan seperti VRT, infeksi VAR, dan laringitis, infeksi laring atau pita suara. Penyakit di bronkus seperti bronkitis, infeksi bronkus, serta penyakit pada paru-paru seperti kanker paru bagi perokok aktif, yaitu seorang yang merokok secara langsung dan atau menghisap rokok. Nah, yang pertama, meningkatkan risiko 2 lebih besar untuk mengalami serangan jantung. Yang kedua, merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung sehingga makosa, syat, asam kurang, dan keadaan ini memberatkan tugas otak. Jantung merokok dapat mempertebalkan dinding pembuluh darah yang berakibat jantung kesulitan dalam memompa darah. Yang ketiga, meningkatkan risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami stroke. Nah, di sini ada gambar tentang penyerapan darah, penyempitan pembuluh darah, berkurangnya oksigen dalam aliran darah. Nah, di sini ada amonia. Nah, amonia adalah gas tidak berwarna dan berbau menyekat yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini berbau sangat tajam. Amonia sangat mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh. Saking bahayanya racun yang terkandung dalam zat ini, jika disuntikan sedikit saja ke dalam tubuh bisa menyebabkan seorang pingsan. Nah, yang kelima ada formaldehid. Formaldehid tidak berwarna, bisa bebas bergerak, dan dapat menyebabkan lembuhan. Cairan ini sangat tajam dan memiliki bau yang tajam. Zat itu akan menyebabkan seseorang merasakan seperti gigitan semut, meningkatkan zat dalam sirkulasi darah, akan mengakibatkan pernapasan menjadi cepat. Yang keenam ada arsenone. Arsenone ialah sejenis zat tidak berwarna sebagaimana halten. Zat ini didapatkan mengambil cairan dari lexorgon dengan menggunakan metode pengirangan. Zat ini mengandung sedikit lebih banyak kandung alkohol cair yang sangat merusak kesehatan. Yang ketujuh, hidrogen cyanide. Hidrogen cyanide ialah gas yang tidak berwarna, tidak memiliki bau,
dan tidak mempunyai rasa. Zat ini adalah yang paling ringan dan paling mudah terbakar. Cadeng mengandungkan komposisi racun yang mematikan. Jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh akan mengakibatkan kematian. Oke, selanjutnya asap sampingan stromboscopic hasil dari rokok yang terbakar ternyata lebih bahaya dibandingkan asap utama marksisme smoking yang dihisap dan dikeluarkan oleh perokok karena mengandung 2 kali lebih banyak nikotin, 3 kali kandungan tar. Nah, kandungan karbaminoksida 5 kali lebih banyak. Perokok aktif yang berada di sekitar perokok aktif akan menghirup 2 jenis rokok ini seringkali sehingga mengalami risiko gangguan kesehatan seperti mata, perih, bersin dan batuk-batuk, sakit kerongkongan, sakit kepala hingga masalah pernapasan termasuk radang paru-paru dan bronkitis dan meningkatkan risiko kanker paru dan penyakit. Merokok sangat berhubungan dengan penyakit jantung, pernapasan, kanker, dan risiko penyakit lainnya. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah orang yang merokok terjadi penjepitan sehingga tekanan darah meningkatkan. Hal ini dapat menyebabkan stroke apabila penyumbatan pembuluh darah di otak atau fermenan sekitar otak, penyakit paru-paru seperti PPO, emphysema, shortness, bronkitis, dan asam merupakan dampak dari perokok yang merusak saluran pernapasan dan alveolus. Perokok akan mengalami bronkitis dengan gejala awal batuk yang berkepanjangan karena paru-paru tidak dapat melepaskan mukus yang terdapat dalam bronkus secara normal. Hal ini disebabkan karena asap rokok dapat memperlambatkan pergerakan sel-sel dan setelah jangka waktu lama akan merusak sehingga perokok lebih sering batuk. Nah, yang berikut ada zat-zat yang terkandung dalam rokok. Dalam sebatang rokok banyak mengandung bahan kimia. Para ilmuwan juga lebih mengidentifikasi lebih dari 7.000 bahan dan senyawa kimia yang terdapat dalam tembakau serta 70 di antara merupakan zat yang dapat menyebabkan kanker. Kortikosteroid. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok yakni nikotin, hidrogen, sianida, formaldehyde, arsenik, amonia, benzen, karbaminoksida, CO, dan nitroglisamin. Banyak dari zat-zat tersebut dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan atau masalah kesehatan lainnya. Yang berikut ada kandungan utama. Nah, kandungan dalam sebatang rokok. Nah, kandungan utama yang di dalam sebatang rokok antara lain adalah karbaminoksida, CO, tar, dan nikotin. Karbaminoksida CO merupakan salah satu gas beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan tim penyakit berbahaya. Tar merupakan salah satu berbahaya ada dalam rokok. Biasanya digunakan sebagai bahan dalam dasar perbuatan aspal yang dapat menyebabkan kanker, karsinogen, dan berbagai penyakit lainnya. Pengaruh tar bagi tubuh manusia adalah mendapat pembuluh sel dan saluran darah, meningkatkan produksi lender di paru-paru, dan menyebabkan kanker paru-paru. Sedangkan nikotin merupakan zat yang paling keras dan berbahaya, dan asap merokok dapat menyebabkan kecanduan, adiksi, dan sulit untuk berhenti merokok dan merusak
jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku dan menggeraskan dinding arteri. Nah, berikut ada yang pertama narkotik. Nah, narkotik ini merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menimbulkan efek tagihan atau tergantungan dalam jangka waktu lama, yaitu zat ini sangat berbahaya bagi organ tubuh, terutama pernapasan, yang melanjutkan pada gangguan sistem pendarahan dari darah karena memicu pembekuan, menggeraskan pembuluh darah, arteri, serta penjepitan pembuluh darah, serta menyebabkan gigi kuning dan berbau. Narkotik juga merangsang zat kimia dan otak yang menyebabkan kecanduan, yang merangsang kelenjar adrenali dan menghasilkan hormon yang mengganggu kerja jantung. Akibat paling buruk merugikan adalah kerusakan jaringan otak yang ditimbulkan narkotik. Nah, yang kedua tar. Nah, tar pada rokok juga tidak kalah buruknya dalam menimbulkan kerusakan. Tar dapat membunuh sel-sel di alveoli dan saluran pernapasan serta meningkatkan produk glandar di paru-paru. Juga merupakan bahan kortison, bahkan perangsang timbulnya kanker dan dapat mengakibatkan berhenti gerak rambut, genta dan saluran pernapasan, sehingga zat berbahaya lain dapat masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga ada karbamosidan. Karbamosidan menghambat hemologi dan meningkat oksigen. Akibat suplai ke jaringan tubuh, organ dan otak akan terganggu. Lebih parahnya lagi, zat karbamosida ini akan menempati sebagian oksigen dan menggantikan dalam darah, yang merupakan racun bagi tubuh dan otak, dan pada tingkat tertentu kandungan karbamosida dalam darah menyebabkan kematian. Nah, di sini ada omonia. Nah, omonia adalah gas tidak berwarna dan berbau menyikat yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini berbau sangat tajam. Amonia sangat mudah masuk ke dalam sel-sel tubuh. Saking bahayanya racun terkandung dalam zat ini, jika disuntikkan sedikit saja ke dalam tubuh, bisa menyebabkan seorang pingsan. Yang berikut ada formic acid. Nah, formic acid tidak berwarna, bisa bebas bergerak, dapat menyebabkan limpuhan. Cairan ini sangat tajam dan tidak memiliki bau yang tajam. Zat ini akan menyebabkan seseorang merasa seperti gigitan semut, meningkatkan zat dalam sirkulasi darah, mengakibatkan pernapasan menjadi cepat. Nah, yang berikut ada arcolein ialah jenis zat tidak berwarna sebagaimana aldehyde. Zat ini didapatkan dengan mengambil cairan dari gliron dan menggunakan metode peringanan. Zat ini mengandung sedikit lebih banyak mengandung alkohol. Cairan sangat merusak kesehatan. Nah, yang berikut hidrogen caidin. Nah, hidrogen caidin yanin ialah gas yang tidak berwarna, tidak memiliki bau dan tidak mempunyai rasa zat, dan ini adalah yang paling ringan dan paling mudah terbakar. Caidin mengandung komposisi racun yang mematikan, dan jika dimasukkan langsung ke dalam tubuh akan mengakibatkan kematian. Yang berikut ada gambar pengaruh untuk merokok. Nah, kiat-kiat berhenti merokok. Yang pertama, tidak membeli rokok. Yang kedua, melakukan hobi yang menyenangkan dan positif kali dan ingat ingin merokok. Yang ketiga, meminta keluarga atau teman yang tidak merokok untuk mengingatkan agar tidak merokok setiap kali kita akan mulai merokok. Yang keempat, setiap ada perasaan ingin
ingin merokok ditunggu 10 menit, tarik napas dalam-dalam atau genggam kepala, tangan erat-erat dan coba untuk santai mendorong merokok akan hilang. Nah, ada yang berikut pengaruh rokok terhadap lingkungan. Nah, sekarang ini kebanyakan perokok tahu bahwa merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya. Nah, namun karena biasanya merokok bodoh terhadap hal itu dan menganggap rokok adalah urusan pribadi mereka. Nah, tetapi sebenarnya merokok bukan merupakan urusan pribadi. Asap tembakau bukan hanya berpengaruh pada perokok, tetapi juga mengotori udara sekitar. Orang-orang yang tidak merokok, yang kebetulan di sekitar orang-orang yang terpaksa harus bersedia bernapas dan menghisap udara yang penuh kotoran oleh asap rokok. Nah, asap yang dihasilkan rokok ditambahkan dengan udara luar mengandung zat kimia yang lebih tinggi daripada asap yang dihirup. Oleh karena sendiri yang lebih peka dan berisik terhadap asap rokok, yakni merokok pasti terutama bayi dan anak-anak. Mereka dapat menderita asam penyakit paru-paru, orang dengan kadar Hb rendah dan orang-orang sedang menderita penyakit kardiovaskuler. Di sini ada sisi 3 keberhasilan berhenti merokok. Nah, cara berhenti merokok. Keberhasilan berhenti merokok dapat dicapai oleh semua kalangan, baik perokok ringan, sedang maupun berat. Nah, namun seorang perokok baru akan menyadari bahwa merokok apabila sudah mengancam kesehatan terhadap 2 hal yang membuat perokok sulit untuk mengubah perilaku merokok, yaitu sudah adiksi atau tergantung, dan efek fisiologis yang membuat merokok apabila tidak mengkonsumsi rokok dirasa ada yang hilang dari kegiatan sehari-harinya. Nah, adapun faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan berhenti merokok yaitu niat. Nah, niat sebagai faktor internal yang berasal dari diri seseorang akan sangat berperan dalam keberhasilan berhenti merokok. Seseorang perokok yang memiliki niat yang kuat dan untuk berhenti merokok akan melebihi mudah mengontrol perilaku. Merokok niat yang kuat di dalam diri individu selanjutnya akan memunculkan komitmen. Nah, komitmen diri yang kuat pada seseorang akan mempengaruhi perilaku berhenti merokok. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk benar-benar berkeinginan berhenti merokok, apabila niat dan komitmen dan sudah tertanam pada diri seseorang, maka seseorang perokok tinggal memperkuatkan keinginan agar tidak menggoyangkan diri untuk kembali merokok. Nah, setelah mempunyai niat dan komitmen pada diri seseorang, selanjutnya akan berkembang menjadi kesiapan diri untuk berhenti. Individu juga memerlukan kesiapan diri agar dapat mengubah perilaku. Nah, yang berikut ada pelatihan kontra diri. Nah, pelatihan untuk mengubah perilaku merokok adalah dengan pendekatan, salah satunya pendekatan menggunakan Inchon Torin. Pendekatan ini melibatkan kemampuan individu untuk mengontrolkan diri sendiri atau self management, sehingga individu diharapkan dapat membuat perencanaan, berorganisasi, dan pengawasan terhadap diri yang akan berdampak dan peningkatan produktivitas individu. Nah, yang ketiga, konflik. Nah, ada seseorang merokok. Nah, konflik berhubungan dengan faktor efektif yang menyebabkan perilaku merokok, yaitu alasan berbahaya merokok adalah karena merokok dapat menimbulkan efek kesenangan. Efek inilah dicari pada perokok untuk menghilangkan stres atau rasa galau akibat masalah di sekolah, pacar, bahkan masalah dalam keluarga.
Nah, pada kegiatan konsumsi akan mengubah perilaku merokok melalui faktor aditif yang bertujuan untuk mengubah mindset perokok yang beranggap bahwa merokok dapat menyebabkan kesenangan. Nah, di sini yang berikut perang tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan mempunyai peran untuk mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tentang kesehatan, khususnya perawat memiliki peran sebagai edukator, yakin memberikan edukasi sebagai bentuk promotif dan regeneratif terhadap problematika kesehatan. Masalah rokok saat ini masih menjadi viral karena sulit untuk menekan jumlah perokok. Nah, karena berkaitan erat dengan budaya sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai edukator, perawat harus mempertimbangkan program yang akan dijalankan meliputi perencanaan, developi, melaksanakan, dan evaluasi dari dampak yang ditumpulkan. Nah, yang berikut riwayat berhenti merokok. Nah, ada gambar tipis berhenti merokok. Nah, merokok yang pernah mencoba untuk berhenti merokok lebih besar dari 5 hari akan dapat membantu permudahkan proses berhenti merokok dibandingkan dengan perokok yang tidak pernah sama sekali mencoba berhenti merokok. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang pernah mencoba berhenti merokok akan merokok karena sudah terdapat keinginan diri atau niat, namun diperlukan monitoring yang ketat agar individu perokok dapat konsisten dan berubah perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.